Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif Wijaya, NIM 192210101126 dari Fakultas Farmasi Universitas Jember akan membahas tentang Systematic Review and Overview. Baik, langsung saja. Apakah itu Systematic Review? Systematic Review adalah penelitian tentang mengidentifikasi, menilai, dan melakukan sintesis terhadap semua bukti empiris dari penelitian primer yang ada, yang nantinya akan memenuhi kriteria eligibilitas yang telah ditentukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, apakah itu meta-analisis? Meta-analisis merupakan desain studi epidemiologi berupa kajian sistematis terhadap gabungan sejumlah estimasi secara kuantitatif dari penelitian terdahulu yang menjawab semua masalah penelitian yang sama dan dapat digabungkan. Meta-analisis juga dapat disebut dengan systematic review. Jadi akan tetapi terdapat perbedaan antara systematic review dengan meta-analisis. Berikut adalah penjabarannya. Kajian sistematis atau systematic review bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang sistematis dan didefinisikan dengan jelas, dengan memperoleh jawaban-jawaban atau suatu pertanyaan penelitian tertentu. Sedangkan untuk meta-analisis adalah systematic review disertai proses statistik untuk menganalisis dan mensintesis hasil-hasil dari sejumlah studi yang serupa. Jadi sebelum melakukan meta-analisis, harus melakukan systematic overview terlebih dahulu dengan prosedur analisis statistik tentunya. Sedangkan systematic review tidak harus dilakukan prosedur analisis statistik, namun di luar sana systematic review dapat disebut dengan meta-analisis yang bersifat kuantitatif. Untuk kelebihan, meta-analisis adalah memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dan dari interferensi atau paparan di antara semua desain studi. Kemudian meningkatkan validitas internal, dapat memperluas kemampuan penerapan bukti, mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer, mengurangi kesalahan random, sampel yang besar dapat meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistik atau statistical power, kemampuan dari suatu penelitian untuk mendeteksi adanya suatu pengaruh atau hubungan, dan terakhir, fasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Validitas internal. Kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi atau target population, baik tentang hubungan maupun efek variabel, dengan menggunakan hasil analisis data sampel karena parameter target populasi yang luas dan tidak terbatas, maka cukup untuk meneliti suatu sampel statistik dalam populasi. Data statistik tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi target tersebut. Suatu penelitian minimal harus menunjukkan validitas internal. Sebagai peneliti, tujuan kita menarik kesimpulan. Tahap awal, kita dapat menentukan parameter terhadap populasi sasaran melalui pemilihan sampel dalam bentuk statistik atau bisa disebut dengan inferensi statistik. Dapat dikatakan sebagai validitas internal jika kesimpulan di sampel itu benar untuk target populasi. Untuk validitas eksternal, kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi umum atau external population, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel dengan menggunakan hasil variabel analisis data sampel. Suatu penelitian jika mampu menunjukkan validitas eksternal dapat dipandang memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih luas. Jadi dapat dikatakan validitas eksternal itu jika kesimpulan juga benar untuk populasi yang lebih luas. Mengapa meta-analisis dapat memberikan validitas internal yang lebih tinggi daripada studi primer? Caranya dengan meninjau prosesnya, yaitu melakukan pencarian secara sistematis untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan dengan semua masalah penelitian. Kemudian melakukan penyaringan yang ketat terhadap artikel studi primer. Yang ketiga, melakukan pembatasan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana bisa dimasukkan dalam meta-analisis dan mana yang bisa disingkirkan. Kemudian yang keempat, menyingkirkan duplikasi studi primer. Yang kelima, menilai kritis, critical appraisal, berbagai studi primer yang dilakukan meta-analisis, yakni menilai validitas temuan dari studi primer yang untuk mengurangi bias. Critical appraisal ada 4 hal. Dalam menjawab pertanyaan ini, yaitu pertanyaan penelitian dirumuskan itu dengan jelas. Dengan jelas ini dibantu dengan suatu akronim yaitu PICO. Apakah metode yang dilakukan oleh peneliti di studi primer yang ada digunakan dengan benar atau tidak? Kemudian apakah hasilnya penting atau tidak? Dan yang terakhir kemampuannya untuk bisa diaplikasikan atau diterapkan.
Yang keenam, melakukan sintesis hasil-hasil studi primer dan menyajikannya secara sistematis. Jadi laporan meta-analisis, baik tesis, disertasi, atau artikel publikasi tentang meta-analisis itu mengikuti suatu ketentuan yang kita sebut sebagai prisma. Berikut adalah hierarki bukti dari meta-analisis. Meta-analisis itu dapat memberikan bukti terkuat tentang efek interferensi. Jadi posisinya tertinggi. Akan lebih tinggi lagi jika meta-analisis digabungkan dengan hasil RCT. Jika melakukan penelitian yang benar dengan menggunakan randomized control trial, yaitu penelitian dengan cara menentukan subjek penelitian dalam kelompok eksperimen kontrol, dan dengan cara randomisasi atau lottery. Meta-analisis juga dapat dilakukan untuk studi eksperimental maupun observasional. Jadi tidak hanya untuk studi eksperimental saja. Apakah meta-analisis harus homogen? Homogenitas dari meta-analisis memiliki dua bagian, yaitu meta-analisis yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Yang harus dilakukan terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh dicampur antara satu studi primer dengan studi primer lain agar tidak terjadi apple and orange effect. Kesamaan yang dilakukan untuk meningkatkan validitas internal, hal-hal yang harus sama melakukan meta-analisis antara lain sebagai berikut: masalah penelitian atau PICO, populasi studi, interferensi, pembanding, desain instrumen pengukur variabel, dan cara analisis statistik. Kemudian untuk meta-analisis yang tidak harus dilakukan yaitu meta-analisis itu tidak harus homogen, karena heterogenitas bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal dan kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasi, tidak hanya meningkatkan validitas eksternal. Hal yang tidak harus sama dalam melakukan meta-analisis adalah sebagai berikut: lokasi penelitian, besar sampel, populasi, instrumen pengukuran variabel, dan variabel tidak berhubungan dengan variabel hasil. Cara mengatasi heterogenitas. Dalam melakukan meta-analisis, heterogenitas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut: screening berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas studi, analisis terpisah, analisis maupun kelompok atau subgrup, dan meta-regresi. Langkah melakukan meta-analisis ada 5, yaitu sebagai berikut: rumusan masalah, identifikasi artikel, 3 nilai kualitas studi, yang 4 analisis data, yang kelima interpretasikan temuan. Untuk langkah pertama berkaitan dengan perumusan masalah, dalam artian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah yang didasarkan pada perumusan PICO. PICO yaitu populasi dari poin P, yaitu population based on problem, berkaitan dengan subjek inti yang dibahas, contohnya COVID-19. Untuk poin I, intervention, suatu bentuk ekspor yang bertujuan untuk menekankan poin P dalam suatu bentuk topik dukungan pertanyaan, contohnya obesitas. Comparison, yaitu suatu bentuk pembanding dengan intervention yang diangkat, contohnya berat badan normal suatu orang yang obesitas. Kemudian yang terakhir, untuk poin O, outcome, yaitu suatu bentuk poin akhir bertujuan untuk mengerucutkan komparasi antara poin I dan poin C, yaitu angka kematian. Rumus PICO bertujuan untuk mengklarifikasi keyword yang ingin digunakan dalam topik pembahasan. Contohnya seperti, apakah obesitas berpengaruh terhadap risiko kematian pada pasien COVID-19? Berapakah besar pengaruh tersebut? Dan berdasarkan hasil studi primer sebelumnya. Kemudian langkah kedua, seinklusif mungkin, sekomprehensif mungkin, baik yang publish maupun tidak publish. Electronic database misalnya PubMed yang paling banyak digunakan untuk di search karena kesehatan, kedokteran, farmasi, paling banyak diindekskan di PubMed. Kemudian selain PubMed ada ProQuest dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu critical appraisal. Berikut adalah contoh critical appraisal yang dilakukan checklist untuk RCT dan CISP. Dilakukan untuk menjawab 4 pertanyaan, yaitu apakah pertanyaan penelitian tersebut dirumuskan dengan baik, apakah metode yang digunakan valid, apakah hasil penelitian itu penting, dan apakah hasil itu bisa diterapkan. Berikut adalah contoh critical appraisal di bagian A atau research question. Dan ini contoh critical appraisal di bagian B atau validity. Ini di bagian C atau important. Dan ini bagian D atau applicability. Untuk langkah keempat, variabel
Data Dependent Continue Effect Size disebut juga Standardized Mean Difference. Variable dependent dikotomi itu terdiri dari rasio resiko, odds ratio atau OR, hazard ratio atau HR, risk difference atau RD, log odds ratio, dan log risk ratio, kemudian dan sebagainya. Cara analisis data pada Randomized Control Trial atau RCT. Untuk ini, pada RCT jangan dibandingkan sebelum dan sesudah, cukup ambil data sesudahnya saja antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, lalu dimasukkan data-data eksperimen ke aplikasi Refman. Apa itu efek size? Efek size itu adalah ukuran yang dihitung dari perbedaan mean antara dua kelompok studi setelah distandarisasi dengan rata-rata standar deviasi kedua kelompok. Kemudian untuk cara analisis data pada studi observasional. Pada observasional dan eksperimen kuasi, maka dimasukkan harus analisis multivariat. Persamaan regresi linear dapat menunjukkan analisis multivariat. Rumusnya seperti berikut. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus hingga Bn xn. Kemudian untuk variabel dikotominya, yaitu menggunakan analisis regresi logistik ganda yang dipindahkan dari data primer ke fragmen, yaitu adjust odds ratio atau AOR, yang diperoleh dari hasil analisis regresi logistik ganda. Berikut adalah rumusnya. Kemudian tentang analisis di mana variabel dependent adalah time, maka dilakukan Cox proportional hazard model. Ukuran pengaruh yang digunakan adalah adjust hazard ratio atau AHR. Berikut adalah rumusnya. Forest plot. Forest plot berikut adalah forest plot effect size atau SMD, meta-analisis efek jangka panjang pendek latihan kekuatan terhadap skor nyeri WOMAC pada pasien osteoartritis lutut. Untuk forest plot odds ratio, contohnya efek memberikan kortikosteroid antenatal terhadap pencegahan kematian bayi lahir prematur. Untuk forest plot log ratio, contohnya yaitu dari uji klinis yang meneliti efekasi vaksin BCG dalam mencegah tuberkulosis. Dan yang terakhir, forest plot hazard ratio, contohnya serum plasma yang tinggi berhubungan dengan kelangsungan hidup yang buruk. Heterogenitas dalam meta-analisis. Heterogenitas adalah variasi data di dalam masing-masing studi atau within group variation ataupun antara studi primer atau between group variation. Kebalikannya adalah homogenitas. Fixed effect model disebut juga common effect model, yaitu model analisis data yang mengasumsikan hanya terdapat satu efek yang benar yang melatar belakangi semua hasil studi primer yang dianalisis, di mana semua perbedaan dalam efek yang terlihat dari studi primer terjadi hanya karena variasi pengambilan sampel. Untuk random effect model adalah model analisis yang data yang diasumsikan terdapat beberapa efek yang benar dan berbeda dari studi ke studi primer lainnya. Dalam random effect model, dari berbagai studi primer diasumsikan berasal dari sebuah sampel random, suatu semua studi yang memenuhi kriteria inklusi dengan berbagai efek studi yang benar sehingga disebut random effect. Untuk subgrup analisis adalah menganalisis data peserta penelitian terpisah dalam kelompok grup. Biasanya bertujuan untuk membuat perbandingan antar kelompok. Langkah kelima, melaporkan hasil meta-analisis dengan Prisma. Preference Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis atau Prisma merupakan daftar tilik yang terdiri dari 27 butir esensial berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar pelaporan yang transparan systematic review dan meta-analisis. Namun Prisma dapat digunakan untuk pelaporan systematic review yang bertujuan yang lain, seperti mengevaluasi etiologi, prevalensi, diagnosis, atau prognosis. Contoh penggunaan diagram alir Prisma yaitu meta-analisis efek vitamin D, terapi adjuvan pada bayi dan anak pneumonia akut didapat dari komunitas. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.